Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Nur Fairuz, NIM 1823033. Saya akan membahas materi tentang barang-barang milik negara. Pengertian dan macam-macam barang milik negara berdasarkan rumusan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Pengelingkup barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jenis atau macam-macam barang milik negara yang tertera pada PP nomor 27 tahun 2014 adalah yang pertama tanah, yang kedua bangunan, dan yang ketiga adalah barang milik negara selain tanah dan bangunan. Barang milik negara bangunan mencakupi infrastruktur, antara lain berupa transportasi, jalan, sumber daya air, air minum, air limbah, telekomunikasi, ketenaga listrikan, dan infrastruktur migas. Terdapat klasifikasi barang milik negara bersifat khusus, yaitu barang milik negara yang mengandung kompleksitas khusus seperti bandara, bendungan, kilang minyak bumi, instalasi tenaga listrik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1 dan 2 tentang pengelolaan barang milik negara, barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang diperoleh atas beban APBN meliputi baik melalui pembelian maupun pembangunan. Macam-macam barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan yang sejenis. Yang kedua, barang yang diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian atau kontrak. Yang ketiga adalah barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lalu yang tidak termasuk barang milik negara adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintahan daerah. Yang kedua adalah badan milik usaha negara seperti terdiri dari perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Yang ketiga adalah bank pemerintah dan lembaga keuangan milik negara. Barang milik negara merupakan bagian dari aset milik pemerintahan pusat, sehingga harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua adalah hak negara untuk menggunakan barang milik pribadi. Saya kurang paham dengan materi ini, jadi menurut pemahaman saya, ini artinya merampas atau menyita barang. Karena saya kurang paham, saya bahas keduanya. Penyitaan bersifat sementara, di mana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian, baik pembuktian di tingkat penyelidikan, penuntutan, ataupun pengadilan. Jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindak selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Jika tidak terbukti, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan untuk perampasan adalah hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara. Perampasan aset hanya boleh dilakukan dengan adanya penyitaan terlebih dahulu. Dalam hal penyitaan dijelaskan dalam KUHP pasal 1 angka 16 yang isinya yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam hal penerimaan basan atau barang sitaan negara dinyatakan dalam pasal 10 dan pasal 21 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014. Cepat rusak, berbahaya, menimbulkan biaya tinggi. Kepala Basan dapat merekomendasikan pada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk melelang atau memusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang rampasan negara atau barang adalah
benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Pasal 1 angka 4 Permenkumham nomor 16 tahun 2014. Yang ketiga adalah prosedur dan tata cara perolehan barang milik negara serta penghapusannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1 dan 2 tentang pengelolaan barang milik negara, macam-macam barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis. Yang kedua adalah barang yang diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian atau kontrak. Yang ketiga adalah barang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Dalam Permendagri nomor 19 tahun 2016 dijelaskan bahwa penghapusan barang milik daerah pada penggunaan barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur atau bupati atau wali kota. Sedangkan penghapusan barang milik daerah pada pengelolaan barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh gubernur atau bupati atau wali kota. Pasal 434 ayat 3 Permendagri nomor 19 tahun 2016 memberikan pengecualian atas ketentuan mendapatkan persetujuan penghapusan gubernur atau bupati atau wali kota adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena pertama, pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 sampai dengan pasal 60. Yang kedua, pemindah tanganan. Yang ketiga, pemusnahan. Dalam hal barang milik daerah berupa barang persediaan, gubernur atau bupati atau wali kota dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan kepada pengelola barang untuk daftar barang penggunaan dan atau daftar barang kuasa pengguna. Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah pada penggunaan barang dan atas barang milik daerah berupa barang persediaan dilaporkan kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Yang terakhir adalah badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsungnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa ayat 1 maksud dari tujuan pendirian BUMN adalah yang pertama memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua mengejar keuntungan. Yang ketiga menyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak atau masyarakat. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha, golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Ayat kedua, kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Yang ketiga, terhadap BUMN berlaku undang-undang, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Fungsi dan peranan BUMN adalah yang pertama adalah penyediaan barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Yang kedua merupakan alat pemerintah dan menata kebijakan perekonomian. Yang ketiga sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Yang keempat sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. Yang kelima sebagai penghasil barang jasa demi pemenuhan orang banyak. Yang keenam sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Yang ketujuh, membuka lapangan kerja. Yang kedelapan, menghasilkan devisa negara. Yang kesembilan, membantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi. Yang kesepuluh adalah mendorong aktivitas masyarakat terhadap di berbagai lapangan usaha. Manfaat badan usaha milik negara adalah yang pertama, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Yang kedua, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mencegah monopoli pihak swasta di pasar dalam pemenuhan barang dan jasa. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas
dalam komoditi ekspor berupa penambahan devisa baik migas maupun non-migas. Yang kelima, mengisi kas negara yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara. Jenis-jenis BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Terdiri dari dua bentuk, yaitu Badan Usaha Perseroan atau Persero dan Badan Usaha Umum atau Perum. Yang pertama adalah perusahaan perseroan atau Persero. Definisi BUMN berupa perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dari badan usaha perseroan adalah yang pertama menyediakan barang, jasa yang bermutu tinggi dan berdaya sangat kuat. Yang kedua mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Contoh badan usaha perseroan adalah PT Pertamina, Kimia Farma, PT Garuda Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan PT Tambang Minyak Tbk. Ciri badan usaha perseroan adalah dalam pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden. Yang kedua, pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri berdasarkan perundang-undangan. Yang ketiga, modal berbentuk saham. Yang keempat, status perseroan diatur berdasarkan perundang-undangan. Yang kelima, sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keenam, tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Yang ketujuh, pegawai persero berstatus pegawai negeri. Yang kedelapan, pemimpin berupa direksi. Yang kesembilan, organ persero yaitu RUPS, direksi, dan komisaris. Yang kesepuluh, hubungan usaha diatur dalam hukum perdata. Yang kesebelas, tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Dan yang selanjutnya adalah perusahaan umum atau Perum. Badan usaha umum atau Perum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan menteri adalah melakukan penyertaan modal dalam usaha yang lain. Maksud dan tujuan badan usaha umum atau Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Contoh badan usaha umum atau Perum adalah Perum Damri, Perum Pegadaian, Perum Bulog, Perum Balai Pustaka, dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Ciri-ciri badan usaha umum atau Perum adalah melayani kepentingan masyarakat umum. Yang kedua, pemimpin berupa direksi atau direktur. Yang ketiga, pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta. Yang keempat, dapat menghimpun dana dari pihak. Yang kelima, pengelolaan dari modal pemerintah terpisah dari kekayaan negara. Yang keenam, menambah keuntungan kas negara. Yang ketujuh adalah modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan go publik. Sekian dan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.